Halo teman ruang cerita, saat channel ruang cerita mencapai 1000 followers dan 4000 jam tayang, ruang cerita akan memberikan giveaway eksklusif ruang cerita. Jadi nonton sampai habis karena detailnya ada di akhir video ini. Ceritaku malam ini bukan sekedar dongeng, ini adalah suara dari masa lalu. Duduk tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik. Karena begitu cerita ini dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Stasiun Manggarai tidak pernah benar-benar tidur. Tapi ada satu jam yang membuat tempat itu terasa mati. Pukul 1 pagi. Saat itu, semua aktivitas berhenti, jadwal kereta kosong, tapi malam itu, sebut saja namanya Pak Darto, petugas keamanan yang sedang piket malam. Mendengarkan suara roda besi dari kejauhan, ia menoleh. Rel di jalur 7 tampak bergetar pelan, padahal tidak ada jadwal kereta malam itu. Suara roda semakin dekat, samar-samar, tampak cahaya lampu lokomotif menyala redup dari kejauhan. Pak Darto meneguk ludah. Kereta itu melaju lambat, seolah menyusuri waktu, bukan rel. Tanpa goncangan, tanpa suara klakson, hanya derit besi tua seperti menjerit. Pak Darto mengamati sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Ia tahu benar, peron itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu, setelah insiden kecelakaan. Tapi malam ini, kereta itu berhenti di sana, sunyi, diam, pintu terbuka sendiri perlahan. Lalu sosok itu turun, diikuti sosok lainnya. Semuanya bergerak tanpa suara. Tubuh Pak Darto membeku. Ia berdiri sejauh 5 meter dari peron, tapi bisa jelas melihat para penumpang itu. Mereka mengenakan pakaian lusuh, compang-camping, beberapa bahkan basah seperti habis tercebur. Namun yang paling mengerikan adalah wajah mereka, kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang rata seperti topeng karet usang. Satu sosok berhenti menoleh ke arahnya, kepalanya miring seolah ingin memastikan keberadaan Pak Darto. Perlahan, yang lainnya ikut berhenti. Hening, hanya suara detak jantung Pak Darto yang semakin keras di telinganya. Ia mundur satu langkah, tapi suara langkah kaki mereka malah semakin dekat, menyeret sepatu yang berat seperti lumpur. Tak lama kemudian, mereka berbelok menuju jalur peron kanan. Peron itu sudah tak digunakan sejak tahun 1987. Seharusnya tidak ada akses ke sana. Namun, para penumpang itu bergerak lurus, melewati pembatas, dan menghilang dalam kegelapan malam. Pak Darto menahan nafas, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tahu itu bukan manusia. Pintu kereta masih terbuka, tak satu pun penumpang tersisa. Pak Darto memberanikan diri mendekat. Ia naik satu langkah ke gerbong depan, lalu mengintip ke kabin masinis. Kosong, tak ada orang. Namun mesin kereta tetap menyala. Panel listrik menyala hijau, dan lampu indikator berkedip seperti normal. Ia memutar pandangan ke arah gerbong. Di dalam, kursi-kursi dipenuhi, sosok penumpang diam membatu. Tak bergerak, tak bersuara. Namun, sesuatu membuatnya tercekat. Salah satu dari mereka memutar kepala ke arah jendela. Refleksi kaca menunjukkan wajah Pak Darto sendiri, sedang tersenyum. Bukan senyum kaku biasa, tapi senyum licik, jahat, seolah ia yang seharusnya duduk di sana. Pak Darto mundur, tangannya gemetar, tubuhnya kaku. Saat ia menoleh, pintu kereta menutup sendiri dengan dentuman pelan. Namun, padam satu persatu. Lalu kereta melaju mundur, menghilang ke dalam kegelapan stasiun. Tak ada suara, tak ada bekas, hanya dingin yang menusuk kulit.
Ia berdiri sendirian, terdiam dalam ketakutan. Esok harinya Pak Darto mendatangi ruang kontrol dengan wajah pucat. Ia meminta rekaman CCTV pukul 1 dini hari. Supervisor yang berjaga ikut memeriksa. Saat waktu menunjukkan pukul 00.58, kamera menampilkan peron kosong. Tapi ketika tepat pukul 01, layar mendadak hitam. Statik muncul seperti saluran televisi rusak. Suara desis halus memenuhi ruangan. Aneh, di VR kita merekam non-stop, gumam sang supervisor. Mereka memeriksa ulang sistem sinyal. Tak ada catatan kereta masuk, tak ada sinyal persinyalan, tidak ada jadwal keberangkatan. Peron 7 secara resmi sudah nonaktif sejak tahun 1987. Tidak mungkin ada kereta di jalur itu. Pak Darto mematung. Ia yakin apa yang dilihatnya nyata. Namun lebih dari itu, ia tahu jika sinyal itu tak terdaftar dalam sistem manusia, maka hanya satu penjelasan. Sinyal itu berasal dari dunia lain. Dan kereta itu datang bukan untuk mengantar, tapi menjemput. Malam berikutnya Pak Darto kembali berjaga. Hatinya tak tenang, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Menjelang pukul 1, ia berdiri lebih dekat ke jalur 7, tempat kereta hantu itu muncul. Tiba-tiba terdengar isikan lirik di ujung peron. Berdiri seorang anak kecil, usianya sekitar 7 tahun. Seragam SD-nya kotor, wajahnya tertunduk. Ia menangis pelan, bahunya bergetar, tapi tidak ada suara tangis. Hanya gerakan bibir dan nafas cepat. Pak Darto melangkah pelan. "Nak, kamu sendirian?" Anak itu mendongak, matanya bolong, hitam dan kosong. "Mereka belum pulang," bisiknya sambil menunjuk ke arah rel. Seketika suara roda besi muncul lagi dari kejauhan. Lampu lokomotif tampak redup, angin dingin berembus. Pak Darto terdiam. Anak itu berjalan mundur ke tepi peron, lalu menghilang dalam udara. Dan kereta itu datang kembali, kali ini dengan lebih banyak gerbong. Keesokan harinya Pak Darto menemui Pak Sabto, teknisi tua yang sudah puluhan tahun bekerja di Manggarai. Ia menceritakan semua kejadian. Pak Sabto hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Jalur 7 itu dulunya rel aktif, tapi setelah kecelakaan tahun 1987 yang membunuh 56 orang, jalurnya ditutup. Bahkan struktur fisik peronnya dibongkar. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri peron itu ada. Relnya pun masih terpasang," ujar Pak Darto bingung. "Kadang yang dibongkar secara fisik belum tentu hilang secara gaib," kata Pak Sabto. "Yang kamu lihat itu bukan peron untuk kita, itu untuk mereka. Orang-orang yang belum selesai urusannya, yang masih mencari perjalanan terakhir." Pak Darto terdiam. Ia menyadari satu hal. Peron itu hanya muncul untuk jiwa-jiwa tertentu, dan mungkin dirinya kini sudah dianggap salah satunya. Dari cerita-cerita lama, Pak Darto mendengar kisah tragis sang masinis kereta tahun 1987. Pria itu selamat dari kecelakaan maut, tapi dihantui rasa bersalah. Beberapa hari setelah insiden, ia ditemukan gantung diri di dalam kabin masinis yang terbakar. Menurut desas-desus, tubuhnya dikremasi, tapi arwahnya tetap kembali ke stasiun ini. Bahkan para petugas lama mengaku kadang melihat sosok berseragam masinis duduk diam di kursi ruang kontrol lama. Ruangan itu sudah tak terpakai, namun lampunya kadang menyala sendiri. Bila didekati, sunyi, tapi terasa ada yang mengawasi dari balik bayangan. Pak Darto pun mulai merasa saat ia berdiri di peron malam hari. Ada mata yang menatap dari dalam kabin kosong itu. Masinis itu belum selesai, dan ia terus menjalankan kereta dari dunia lain. Malam itu tak hanya kereta yang datang,
tapi juga seorang wanita tua berwajah tenang. Dia mengenakan kebaya coklat dan membawa tas tangan kecil, duduk di bangku peron seolah menunggu. Pak Darto menghampiri dengan hati-hati. "Malam, Bu, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menatapnya dengan mata sayu. "Kereta saya belum datang ya, Pak." Pak Darto hendak menjelaskan bahwa tidak ada kereta malam, tapi sebelum sempat bicara, matanya tertuju pada pin nama di dadanya, Lili Sugiyarti. Nama itu tak asing, ia pernah membacanya di dokumen lama. Salah satu korban tewas pada tragedi 1987. Tubuhnya hangus terbakar, hanya bisa dikenali dari anting dan cincin kawin. Ia menatap lagi, wanita itu sudah berdiri di pintu kereta, tersenyum melambaikan tangan. Pintu tertutup, kereta melaju, dan suara tangis kembali terdengar dari gerbong belakang. Pagi harinya Pak Darto menemukan sesuatu di saku jaketnya, tiket kereta. Kertasnya kusam dan baunya seperti terbakar. Ia membaca pelan, stasiun Manggarai, keberangkatan jam 1 WIB, tujuan tidak diketahui. Ia tercengang, ia tak pernah memegang tiket itu sebelumnya. Tapi ada satu nama tercetak jelas di pojok kanan bawah, Darto Sumarjo. Tubuhnya lemas, malamnya ia bermimpi berada di dalam kereta, duduk di kursi nomor 13. Di seberangnya, penumpang tanpa wajah menatapnya. Seorang kondektur melintas, membawa daftar penumpang dan membaca namanya. Ia terbangun dalam peluh dingin. Tiket itu kini tidak ada lagi, tapi di lantai dekat pintu rumahnya ada jejak kaki basah. Arahnya masuk, bukan keluar. Sejak malam itu Pak Darto mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia pindah ke kota kecil, menjauh dari rel dan suara roda besi. Tapi kisahnya menyebar pelan-pelan, diceritakan oleh petugas baru, oleh teknisi lama, dan oleh para penumpang yang pernah begadang di stasiun Manggarai. Tentang peron yang hanya muncul jam 1 pagi, tentang kereta yang tak punya jadwal, tentang penumpang-penumpang bisu yang tak pernah sampai tujuan. Sebagian orang menganggapnya dongeng, tapi beberapa malam ada saksi mata lain. Mereka melihat lampu kereta tua mendekat perlahan. Pintu terbuka, tidak ada penumpang turun. Hanya suara pelan, "Tiketnya, Pak." Dan satu persatu orang yang menunggu menghilang. Karena kereta itu tak datang untuk siapa saja, hanya untuk mereka yang pernah kehilangan dan tak tahu bagaimana caranya pulang. Nyalakan lampu kamu kembali, tapi apakah kamu yakin kamu masih sendirian di ruangan itu? Atau sosoknya ada di sampingmu? Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan bagikan ke temanmu. Terima kasih telah mendengarkan, sampai bertemu lagi di ruang cerita. Kalau kamu masih berani.